Brur dan Teman-teman semua, selamat datang di podcast Jawara Gea X Geotalk dengan aku Najla Nadafianzi, NIM 120-23036, Teknik Geologi 2023. dan aku Hengki Gustami dengan NIM 120-23078, Teknik Geologi 2023. Nah, kita mau ngapain nih Ki hari ini? Ngapain ya? Kita udah bawa apa nih? Palu geologi. Terus aku udah ada kompas. Udah ada sekop juga nih. Ini ada Dino yang menemani kita hari ini. Kira-kira mau bahas apa nih? Bahas apa ya? Nah, pada podcast Jawara episode kali ini kita akan membahas tentang menggali masa lalu, memahami kini, dan memprediksi masa depan dengan batuan dan fosil. Mungkin teman-teman udah nggak asing ya sama istilah fosil. Tapi beberapa pada belum tahu nih apa itu fosil dan kegunaannya itu apa. Oleh karena itu, hari ini kita telah mengundang seorang tamu spesial yang ahli pada bidangnya, dosen teknik geologi ITB dengan kelompok keahlian paleontologi dan juga geologi kuarter. Langsung saja kita sambut Mbak Mika Puspaningrum. Lompat 3. Udah. Mbak Mika masuk, Mbak. Oke. Lanjut lagi ya. Lanjut lagi, Mbak. Oh, enggak ya? 1, 2, 3. Nah, selamat datang Mbak Mika. Halo, Datang, Mbak Mika. Halo, Hengki. Gimana nih kabarnya hari ini Mbak Mika? Baik banget. Udah semangat banget nih dari tadi pagi udah mau ngobrol sama kalian berdua nih. Mantap. Berarti udah siap nih buat ngejalanin hari ini. Gas lah, ayo. Gas. Duduk dulu kita, Mbak. Duduk dulu. Oke, siap. Saya juga lepas topi dulu ya. Langsung aja nih, tanpa basa-basi kita langsung nanya-nanya nih sama seorang dosen teknik geologi di ilmu paleontologi. Nah, langsung aja nih pertama-tama, apa itu fosil dan kenapa tuh penting sih Mbak fosil itu? Nah, ini jadi kita mau membicarakan soal fosil. Kita ingat ya beberapa minggu lalu lagi ada yang heboh gitu ya. Wah, soal bahas soal fosil-fosilan nih. Ya, ada yang bilang, wah fosil itu nggak ada gitu kan ya. Fosil itu buat-buatan. Aduh, berarti sedih banget saya selama ini ngapain gitu ya. Oke, baik. Saya terangkan dulu ya. Jadi, fosil itu secara umum adalah sisa makhluk hidup. Jadi, sisa makhluk hidup itu baik yang berupa badannya atau berupa remains-nya gitu ya, sisa-sisanya semuanya, atau bisa juga sisa kegiatannya atau jejaknya. Nah, tidak semua sisa makhluk hidup itu bisa jadi fosil kan ya. Ada syaratnya. Syaratnya itu dia terbentuk secara alami gitu ya, karena proses-proses geologi, proses-proses pengendapan, dan juga proses-proses fosilisasi. Dan satu lagi, umurnya harus tertentu gitu ya. Karena kalau misalnya sudah ada pengaruh manusia, yang namanya sisa makhluk hidup itu bisa terjadi karena proses yang tidak alami gitu ya, misalnya mumi gitu kan ya. Itu kan bukan fosil ya. Iya, jadi kalau fosil itu dia harus terbentuk secara alami gitu ya. Oke, lanjut nih Mbak. Terus ilmu paleontologi itu apa Mbak? Terus sebagai paleontolog Mbak ngapain aja gitu? Waduh, banyak banget nih. Buat teman-teman nih, ilmu paleontologi itu apa? Paleontologi itu adalah mempelajari sisa-sisa kehidupan di masa lalu ya. Jadi cocok banget nih makanya buat yang susah move on nih teman-teman ya. Maksudnya susah move on itu adalah kita ingin tahu kejadian atau peristiwa-peristiwa di masa lampau. Yang kita pelajari apa? Tentu saja adalah sisa-sisa makhluk hidup, sisa-sisa kehidupannya gitu ya. Jadi ya tentu saja fokus utamanya adalah fosil ya kan. Kita tahu fosil ada misalnya nanti minta tolong ya. Ini kita kebetulan punya banyak koleksi fosil ya di lab paleontologi. Nah, ini misalnya ada fosil tulang dan gigi ya di sini. Kita punya fosil-fosil yang seperti ini gitu dari hewan-hewan yang besar. Kita juga punya fosil dari hiu misalnya begini ya. Kemudian fosil dari hewan-hewan yang keong-keongan gitu ya, invertebrata. Ada lagi fosil tumbuhan, contohnya ini adalah fosil daun ya teman-teman.
Tapi selain yang besar-besar begini, kita juga punya fosil yang ukurannya kecil-kecil, jadi yang suka imut-imut tuh ya. Nah, misalnya kita punya cabang ilmu tersendiri yang kita sebut sebagai mikropaleontologi gitu. Jadi ada yang makro pun cabangnya banyak ya, ada yang invertebrata, ada vertebrata, ada tumbuhan gitu ya. Ada yang kalau suka makhluk halus nih, yang imut-imut, yang harus pakai mikroskop gitu ya. Yang nggak suka jalan-jalan deh, sukanya ber-AC di lab gitu ya. Nah, itu kita kita mempelajari yang namanya mikropaleontologi gitu. Menarik ya. Berarti kita tuh pelajar masa lalu ya. Udah kayak aduh, susah move on nih. Daripada susah move on, mendingan kita kita salurkan kesulitan kita untuk move on dengan mempelajari masa lalu, terutama kehidupannya ya. Gitu. Oke, Mbak. Oke, menarik ya. Lanjut aja kita, Mbak. Lalu terus yang fosil yang ada di Indonesia itu seperti apa sih, Mbak? Boleh nggak sih diceritain lebih detail gitu? Ada apa aja? Gitu. Wah, fosil yang ada di Indonesia itu banyak banget, kaya sekali ya. Indonesia itu dengan fosil. Kita mulai dulu dari yang paling tua ya. Dari yang paling tua di Indonesia sayangnya kita nggak punya dinosaurus ya. Tapi kita punya beberapa teman-temannya dinosaurus. Aduh, apa aja di itu, Mbak? umur yang lebih tua. Misalnya ini tadi kita lihat ya. Masih ingat nggak? Ayo kamu ambil paleontologi. Aduh. Itu yang temennya Brachiopoda ya, Mbak ya? Iya, ini cephalopoda, Poda. namanya Ammonite. Jadi walaupun kita nggak punya dinosaurus, ini kita punya temennya dinosaurus namanya Ammonite. Ini kita punya jenis-jenis fosil moluska ya, banyak sekali di Indonesia. Kemudian ada juga fosil-fosil jejak seperti fosil jejak burung, fosil jejak hewan-hewan invertebrata gitu ya. Kemudian juga yang tua lagi yang masih hidup di laut ya, kita punya misalnya fosil paus dan hiu. Nah, kemudian tentu saja banyak sekali fosil-fosil yang lainnya seperti fosil kayu. Batu bara juga fosil kayu loh guys. Selain juga fosil kayu yang terpetrifikasi gitu ya. Jadi batu bara itu termasuk fosil kayu juga. Jadi itu fosilnya. Minyak bumi juga fosil ya. Cuman asalnya dari mana? Dari alga atau apa? Nah, bukan T-Rex ya, Bukan udah pada T-Rex. pinter nih ya. Jadi ini ya misconception-nya, minyak bumi bukan dari T-Rex. Jadi minyak bumi itu adalah dari alga atau dari tumbuhan-tumbuhan tingkat tinggi ya, terutama dari alga gitu ya. Berarti fosil alga juga banyak ya. Kemudian kalau kita jalan-jalan ke Batu Gamping, kita punya fosil apa coba? Kalau di Batu Gamping Fosil apa ya? terumbu Koral ya? karang, bener, koral gitu ya. Koral banyak banget, koral-koral yang ada di Indonesia itu, terutama karena di Indonesia itu banyak yang batu gampingnya gitu ya. Jadi umur biasanya kalau koral-koral di Indonesia ya umurnya sampai 15 juta tahun yang lalu. Sampai sekarang juga masih ada sih, cuman banyak juga gitu. Dan mungkin yang paling menarik buat kita adalah tentu saja adalah fosil-fosil yang hewan-hewan yang berukuran besar gitu ya. Yang ini karena kita nggak punya dinosaurus, sayangnya kita punya at least punya hewan-hewan yang besar seperti gajah purba, kemudian komodo itu juga ada. Kemudian apalagi yang menarik di Indonesia itu kita punya hyena loh, fosilnya ada hyena. Terus kalau kemarin kalian udah jalan-jalan ke Museum Geologi ya, ada fosil pumba. Hakuna Matata, yang kayak gitu tuh. Oh, Iya. Itu cuman ada di Indonesia sama di Afrika. Nah, seru banget kan. Kemudian selain juga fosil-fosil yang ukurannya besar, kita punya hewan-hewan yang dia ukurannya besar tetapi di beberapa pulau itu dia mengecil, mengerdil. Salah satunya adalah ini nih, stegodon atau gajah purba. Ya. Gajah purba udah tahu ya kalian ya. Udah belajar. Jadi ukuran gajah purba yang ada di Indonesia yang kecil itu bisa sampai 1,2 meter saja. Padahal sudah dewasa. Udah dewasa, Udah berarti dewasa, tapi ukurannya lebih kecil daripada manusia gitu. bener 1,2 meter. 1,2 Lucu ya kalau jadi Hewan peliharaan. gitu. Betul banget, Mbak. Iya, terus apa lagi? Oh, tentu saja yang paling penting adalah manusia purba ya. Oh, oke.
kita at least punya Homo erectus, atau kalau misalnya pelajaran SMA mah Pithecanthropus erectus ya kan, yang ada di Jawa, dan juga yang imut-imut lagi itu di Flores. Ada yang namanya Homo floresiensis atau hobbit. Nah, Yang kemarin itu di Museum Geologi nggak sih Mbak? iya, yang dia cuma 1 meter, padahal sudah nenek-nenek Dewasa. mungkin ya, udah tante-tante. Iya gitu. Jadi banyak sebenarnya di Indonesia itu fosilnya. Bahkan kalau kita membicarakan mengenai gajah purba, saya kan memang ahlinya gajah purba ya. Kita punya 14 spesies gajah purba yang berbeda. Dari Sabang sampai Maroko ya? enggak sampai Merauke. Sampai mana itu Mbak? Tuh, oh gitu. Gajah purba ternyata paling jauh mainnya cuman sampai NTT, Sulawesi sama NTT. Di apa namanya, di Papua sama di Australia kita nggak punya gajah purba. Ya, jadi cuman mainnya nggak terlalu jauh ya ternyata gitu. Oke. Tapi mereka hebat, bisa renang sampai NTT Sampai nih. NTT. Sampai ke Sulawesi gitu. Iya. Oke nih Mbak, tadi kan udah sempat nyinggung tentang dino nggak ada di Indo. Nah, bisa jelasin nggak Mbak, kira-kira apa sih alasannya gitu? Kenapa dino itu nggak ditemuin di Indonesia gitu? Oke, kenapa dinosaurus nggak ada di Indonesia? Padahal kalian kayaknya berharap ya kalau kita belajar paleontologi pasti Ketemu dino. ketemu dino gitu. Aduh, sayang sekali enggak ya. Tapi nggak apa-apa, walaupun nggak ada dino kita punya yang lain ya. Nah, kenapa di Indonesia itu tidak ada dinosaurus gitu ya? Jadi kita kalau membicarakan mengenai dinosaurus, kita akan bicara mengenai umur bumi dulu, evolusi bumi ya. Jadi umur bumi itu adalah berapa? Tahu nggak? Sekitar 4,5 miliar tahun. Iya benar, 4,5 miliar tahun. Tetapi kehidupan sendiri itu baru sekitar 2, lah ya miliar tahun. Dan yang namanya dinosaurus, walaupun kita suka sekali, itu tuh baru muncul sekitar ya 200-an sampai 65 juta tahun yang lalu. Tuh. Jadi kalau dalam umur geologi itu adalah Mesozoikum. Mesozoikum yang terdiri dari Triasik, Jurassik, makanya ada Jurassic Park ya. Oh, oke. Itu adalah dari umur geologi. Terinspirasi ya, dari umur geologi. Dan yang terakhir itu zaman Kapur atau Cretaceous. Nah, dinosaurus itu hidupnya adalah selama Mesozoikum gitu ya. Jadi selama Triasik, Jurassik sama Cretaceous. Nah, masalahnya selama bumi ini jadi bumi gitu ya, sampai ada kita, bumi itu tidak tetap secara geografi. Jadi yang namanya benua, samudra itu tuh berevolusi terus mulai dari pembentukannya. Jadi pada saat lagi dinosaurus lagi jalan-jalan nih, lagi sore-sore ngobrol-ngobrol sama temennya gitu ya, Indonesia itu tidak ada endapan daratnya. Jadi pada saat itu hampir semua wilayah Indonesia itu berupa lautan. Oh, oke. Nah, tapi kalau misalnya berupa lautan, kok nggak ada dinosaurus laut ya? Iya. Padahal kan banyak ya dinosaurus yang hidupnya di laut gitu kan ya. Nah, karena kita itu kan Indonesia itu terdapatnya atau lokasinya itu kan di, kita tahu ya, zona subduksi gitu ya. Di mana Indonesia itu adalah pertemuan berbagai lempeng ya. Berbagai lempeng, sehingga lempeng-lempeng itu saling bertabrakan nih. Makanya kenapa kita punya bentuk Indonesia tuh aneh banget, karena memang dia adalah pertemuan dari 3 lempeng kan ya. Nah, selama Mesozoikum tadi Indonesia itu laut ya. Kemudian ketika sudah lewat Mesozoikum, yaitu Kenozoikum, yang terjadi adalah saling tabrakan. Nah, kalau misalnya lempeng-lempengnya saling tabrakan, yang pertama tabrakan biasanya adalah lempeng yang lautnya dulu gitu ya. Jadi ya sudah mana tidak ada daratannya, kemudian dia masuk gitu ya. Kemudian banyak sekali terjadi, nanti kalau misalnya ada tamu yang dari struktur gitu ya, yang struktur-struktur yang yang membuat fosil-fosil itu jadi hilang, jadi ya sudah gitu ya. Jadi kenapa kita tidak punya banyak endapan yang berumur tadi ya Mesozoikum dan mengandung dinosaurus. Yang ada ya mungkin endapan Mesozoikum tapi yang ya keong-keongan seperti ini, atau
fosil-fosilnya yang mikro-mikro begitu. Jadi sampai sekarang kita belum punya endapan yang berumur Mesozoikum yang masih punya fosil-fosil dinosaurus. Terus endapan Mesozoikumnya emang nggak ada fosilnya? Ya ada, tapi ya itu untung-untungan ya. Dapatnya kita nggak punya yang mengandung fosil dinosaurus. Yang ada mungkin fosilnya, ada fosil polennya, teman-teman di minyak bumi yang pakai ya, fosil foraminiferanya, fosil moluskanya, itu ada. Hanya ya itu kita nggak nemu dinosaurusnya gitu. Tapi jangan khawatir, umur setelah itu kita sudah banyak endapan-endapan yang lebih stabil gitu ya, sehingga kita punya jenis-jenis fosil yang lainnya yang tidak kalah menarik dibandingkan dinosaurus. Tadi ada 14 tuh, misalnya gajahnya gitu ya. Belum lagi nanti kuda Nil dan ya pokoknya macam-macam. Ada loh kuda Nil loh di Jawa justru malahan. Menarik. Berarti di Indonesia itu dulu berarti waktu masa dinosaurus itu masih lautan ya? Berarti kita itu masih baru munculnya? Iya, jadi munculnya Indonesia itu, kebanyakan pulau-pulau di Indonesia itu baru munculnya adalah zaman kuarter. Ya, hampir semua pulau, ya nggak semuanya, adalah yang sudah muncul dari zaman jebot gitu ya, misalnya Sumatera gitu. Cuman mungkin lingkungannya tidak terlalu cocok untuk dinosaurus hidup gitu ya. Baru setelah itu kebanyakan pulau itu munculnya adalah pada saat Pleistosen. Pleistosen itu mulainya adalah 2,6 juta tahun yang lalu. Makanya kenapa di kita kalau misalnya ada fosil-fosil hewan darat yang besar-besar, itu umurnya biasanya adalah kuarter atau Pleistosen gitu. Nah, next tadi kita udah ngomongin fosil, ya apa itu fosil, paleontologi, terus ada fosil yang ada di Indonesia juga. Nah, sekarang itu gimana sih strategi teknik geologi ITB itu dalam memanfaatkan batuan dan fosil untuk membantu mahasiswanya memahami sejarah geologi bumi? Susah banget nih. Oke, baik. Jadi kita tuh di ITB boleh bangga ya, karena satu-satunya universitas di Indonesia yang mempelajari secara khusus paleontologi, terutama vertebrata ya, yang vertebrata gitu ya. Yang lainnya juga kita pelajari tuh, misalnya yang invertebrata, kemudian yang mikro paleontologi juga ya. Jadi selain juga di di ITB kita mengajarkan di kelas-kelas gitu ya, mata kuliah paleontologi yang umum, mikropaleontologi yang umum, juga ditawarkan ke kelas-kelas yang lebih khusus gitu. Misalnya kalau di paleontologi itu ada kelas paleontologi vertebrata, kemudian ada juga kelas paleontologi vertebrata. Teman-teman dari berbagai jurusan kalau tertarik juga boleh ikut, karena biasanya kita kemas lebih ringan gitu ya, lebih supaya ada yang pengen belajar lagi gitu ya, selain anak-anak geologi gitu. Tentu saja anak geologi Wajib. Nggak wajib sih, yang wajib paleontologi. Tapi jadi kelas layanan kita untuk paleontologi itu kelas pilihan ya, maksudnya untuk paleontologi itu banyak. Dan selain kelas itu kita juga punya misalnya beberapa tahun terakhir kita ada summer course ya, yang menawarkan beberapa topik-topik khusus untuk paleontologi tuh. Kemudian kita juga ada ekskursinya ya, nanti paleontologi tuh. Jadi kalau di summer course kita justru malah ada yang ke lokasi-lokasi tertentu gitu nanti ya. Jadi ya supaya tertarik gitu, karena kalau paleontologi terutama yang besar-besar itu mau nggak mau ya kita emang main di lapangan, langsung nyari gitu ya, fosilnya, iya gitu. Jadi serunya di situ gitu. Pasti kalau kita jalan-jalan udah panas-panas, capek-capek gitu, terus dapat fosil seneng banget kan gitu. Kalau nggak dapat fosil ya udah nggak apa-apa. Namanya juga udah usaha. Besok cari lagi. Oke nih Mbak, pertanyaan berikutnya. Terus peran teknik geologi dalam menghadapi tantangan lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam di masa depan itu gimana Mbak? Aduh, ini susah lagi nih pertanyaannya. Serius banget nih kayaknya nih. Oke,
Jadi sebetulnya fosil ini agak jauh ya kalau kita lihat pemanfaatannya untuk teknologi sumber daya alam atau energi. Mungkin kalau yang mikropaleontologi itu bisa dipakai untuk eksplorasi migas atau batu bara, membantu eksplorasi migas atau batu bara. Dan sangat diperlukan sekali nih ternyata ilmu mikropaleontologi itu untuk eksplorasi migas dan batu bara, terutama untuk menentukan lingkungan dan umurnya gitu. Sementara kalau yang besar-besar ini tentu saja selain untuk pengetahuan ya, sebetulnya kita sangat berperan untuk pelestarian lingkungan juga gitu ya. Gimana cara tuh? Nah, kita kan punya hewan-hewan ini nih ya, punya hewan-hewan, punya tumbuhan-tumbuhan tertentu. Jadi kita tahu bagaimana sih kondisi sebelum terjadi huru-hara selama ini gitu ya. Jadi kita membantu, oh begini loh model lingkungan pada masa lalu. Kan tidak semuanya misalnya di Jawa harus jadi hutan lebat semua gitu ya untuk melestarikan lingkungan gitu. Karena mungkin dengan mempelajari paleontologinya, mempelajari fosil-fosilnya, kita tahu bahwa di Jawa itu ada beberapa jenis lingkungan yang berbeda. Misalnya di Jawa Timur itu nggak hutan lebat, tetapi lebih seperti lingkungan terbuka gitu ya. Jadi kalau kita mau tanamin hutan malah justru nggak cocok gitu. Jadi pelestariannya kan tidak harus sama rata gitu ya, tetapi disesuaikan dengan lingkungan yang dia kondisi idealnya gitu ya. Untuk setiap tempat itu berbeda-beda gitu ya. Makanya dengan belajar paleontologi kita juga membantu untuk pelestarian lingkungannya juga gitu. Walaupun tidak secara langsung ya. Tapi yang pasti seru lah. Menarik. Terus langsung aja deh kita ke pertanyaan terakhir dalam podcast kali ini nih. Apa sih pesan dan saran Mbak Mika nih untuk orang-orang yang ingin belajar lebih lagi gitu, kayak masyarakat umum atau enggak calon mahasiswa teknik geologi sendiri tuh? Apa sih pesan dan saran Mbak untuk yang ingin belajar lebih tentang ilmu geologi ini, khususnya batuan dan fosil? Batuan dan fosil. Ya tentu saja sampai sekarang kita memang belum punya belum punya media selain pendidikan formal ya, yaitu datang ke kelas gitu ya. Tapi sebenarnya dari ITB sendiri dan dari lab paleontologi sendiri, dari kakak kita berusaha memberikan kelas-kelas atau media-media non reguler gitu ya, dengan cara ya paling enggak lewat sosmed gitu ya. Lewat sosmed kebetulan kita lagi non aktif sosmed labnya, tetapi paling enggak kalau misalnya mau follow saya gitu ya, itu ada beberapa catatan. Kalau saya sebenarnya IG-nya lebih kepake buat ini nih, lebih ke paleontologinya gitu loh. Jadi menceritakan perjalanan saya, misalnya saya lagi ke lapangan kemana, nemunya apa aja gitu. Jadi paling enggak dari sosmed, kan anak sekarang sukanya sosmed ya gitu. Kemudian dari yang media-media non formal gitu ya, kita kadang-kadang menyelenggarakan webinar, kemudian atau ya talk show begini ya. Pengennya sih lebih rutin lagi, tapi dari lab paleontologi gitu. Tapi nanti tolong dicek aja gitu ya, kalau misalnya kita mengadakan kelas-kelas non formal gitu ya. Terutama kalau summer school sebenarnya bisa diikuti dari manapun gitu ya. Ya kita lihat saja sampai ke depannya. Moga-moga selain dari kelas biasa ya, kalian kan juga ikutan kelas paleontologi, kemudian nanti bisa ngambil mata kuliah pilihan gitu ya. Nanti kita akan tawarkan beberapa program-program yang mana teman-teman dari universitas lain atau dari umum itu bisa mengikuti gitu. Jadi serunya bareng-bareng, jangan saya simpan sendiri dong ya. Semua orang semakin tahu, semakin tertarik dengan paleontologi. Iya, biar nggak misleading lagi ya. Iya. Biar tahu kalau minyak bumi nggak dari tirai. Oke teman-teman, itu dia sesi podcast Jawara Gea kali ini. Nah, semoga dengan sesi tanya jawab dan dari 7 pertanyaan tadi bisa menambah insight dan pengetahuan teman-teman semua. Tadi kita udah ngebahas tentang apa itu fosil, apa itu paleontologi, udah ngekonfirmasi kalau misalnya dinosaurus itu tuh ada di bumi
tapi nggak ada di Indonesia karena alasan yang udah dijelasin sama Mbak Mika tadi. Terus tadi juga udah ngejelasin gitu nanti teknik geologi ITB itu gimana caranya, strateginya buat masyarakat umum yang mau belajar juga atau calon mahasiswa teknik geologi itu sendiri. Menarik pokoknya. Nah, semoga pengetahuan teman-teman bertambah dan teman-teman semakin tertarik nih untuk memahami dan mendalami keilmuan ini. Sebelum kita mengakhiri sesi podcast kali ini nih Mbak, akan ada penyerahan sertifikat buat Mbak Mika karena telah menjadi pembicara kita di podcast Jawara Gea kali ini. Kirain dapat bonekanya nih. Waduh, kita bicarakan nanti Mbak. Makasih ya sudah mengundang. Terima kasih Mbak Mika udah datang. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Makasih Mbak Mika. Ya, makasih. Terima kasih Mbak Mika udah jadi narasumber kita yang keren kali ini nih. Dan juga untuk teman-teman yang mau tahu lebih lanjut gitu soal keilmuan geologi, tetap ikuti ya. Pantengin terus YouTube podcast Jawara Gea dan selalu ikuti episode kedepannya. Dadah. Dadah.